Halo, selamat Halo, berjumpa kembali dengan ya saya, selamat. Sani Alam, owner dari Toko Rohani Gaswork Store, Surabaya, dalam acara God's Love Through God's Work, membagikan kasih alam melalui karya dan doa bersama Toko Gaswork. Hari ini, Sabtu 16 November 2024, dan topik bahasan kita kali ini adalah tentang tahun liturgi. Wah, ini tahun liturgi apa itu tahun liturgi ya? Untuk memahami tahun liturgi ini, mari kita undang narasumber utama kita, Suster Konstan. Halo Suster. Halo, selamat malam Sani, apa kabar? Malam. Nah, baik Suster, puji Tuhan, Suster baik juga ya. Amin, puji Tuhan, sehat-sehat juga. Amin. Nah, Suster, ini kan sudah mendekati akhir November ya, Suster. Biasanya kan ini orang mengatakan penutupan tahun liturgi. Nah, hari raya Raja Semesta Alam. Ini Suster kita mohon pencerahannya tentang apa sih itu tahun liturgi itu, Suster? Ya, ya oke. Tahun liturgi itu adalah bisa juga disebut tahun gereja atau penanggalan liturgi yang merupakan siklus masa liturgi di gereja kita, di gereja Katolik, yang menentukan kapan hari raya, kapan hari pesta, kapan peringatan, bacaan hari ini apa, bacaan untuk misa harian apa, bacaan untuk ofisi ibadat bacaan itu apa, itu ada di dalam tahun liturgi itu. Nah, tahun liturgi itu juga ditetapkan oleh Paus Pius 12 tahun 1948 dengan eh, penetapan pada Mediator Dei. Mengapa? Karena tahun liturgi merupakan perayaan gereja untuk mengenangkan misteri karya keselamatan Allah dalam Kristus dalam rangka perjalanan kita selama 1 tahun. Itu. Nah, tahun liturgi sendiri dari gereja Katolik ini diadopsi ya, diadopsi dari tradisi Yahudi. Jadi kalau di tradisi Yahudi itu ada perayaan liturgi mingguan, perayaan liturgi tahunan. Mingguan itu ya 7 hari itu apa aja yang dibuat, kemudian tahunan pesta-pesta dan sebagainya. Nah itu yang diadopsi oleh Gereja Katolik sehingga menjadi tahun liturgi Gereja Katolik. Begitu Sani. Oke. Nah, lalu pergantian tahunnya itu kapan, Suster? Jadi dimulainya Oh, oke. masa apa kan ya harusnya, Suster itu ya? Ya, tahun liturgi Gereja Katolik itu beda dengan tahun Kabisat ya. Jadi dimulai minggu pertama Advent. Ya, biasanya awal Desember. Kemudian di puncaknya atau diakhiri pada seperti yang tadi Sani sudah sebutkan, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Itu akhir November, biasanya begitu. Itu awal dan akhir dari tahun liturgi kita. Maka eh, pada penanggalan liturgi kita itu ada lingkaran kehidupan Tuhan ya, kehidupan eh, apa namanya Jalanan hidupnya. dari ya masa Advent itu berarti menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kemudian itu 4 minggu, kemudian 2 minggu masa Natal, kemudian masa setelah itu minggu masa Prapaskah dan 7 minggu masa Paskah. Nah, dari seluruh 1 tahun atau ya seluruh perjalanan 1 tahun itu kalau dikurangi 4 minggu masa Advent, 2 minggu masa Natal, kemudian masa Prapaskah dan 7 minggu masa Paskah itu masih ada 32 atau 33 minggu lah yang 32 atau 33 minggu ini disebut masa biasa. Oke. Kalau tahunnya sendiri tadi itu ada berapa tahun ya, Suster? Tahun liturgi di Gereja Katolik disebut dengan tahun A, tahun B, tahun C.
Nah, tahun A, tahun B, tahun C ini ditentukan berdasarkan kalau dari bacaan Injil itu berarti tahun A itu bacaan Injilnya pasti Injil dari Matius. Tahun B itu Injil dari Markus. Tahun C Injil dari Lukas. Nah, Gereja Katolik kan mengadopsi dari tradisi Yahudi, maka Gereja Katolik juga membagi-bagi perikop-perikop kitab suci itu ke dalam bacaan-bacaan yang disajikan kepada kita pada dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Maka seluruh kitab suci ini akan selesai dibaca atau didengarkan di gereja atau didengarkan di YouTube dimanapun yang sesuai dengan kalender liturgi kita, maka akan selesai dalam waktu 3 tahun. Nah, bagaimana menentukan tahun A, tahun B, tahun C? Itu ada rumusnya. Kalau sekarang ini tahun apa, San? 2024 ini. 2024. Ntar suster, ini saya tahunya 2025 ini tahun C, berarti sekarang masih di tahun B, suster. Ya, betul. Ya. Advent nanti kita masuk tahun C ya. Suster, ada yang satu, ada yang dua, itu maksudnya gimana, suster? Jadi Oh kayak ya. B kedua, nanti tahun C ke satu, ya. Gimana? Ya. Oke, sekarang kita hitung cara hitung dulu ya. Rumus singkat aja ya. Jadi tahun dibagi 3. Kemudian dilihat dari hasil bagiannya itu di belakang tahun itu angkanya 1 jenis angka aja atau 2. Misalnya tahun 2023, Sani bisa sambil ngitung ya, dibagi 3. Itu dalam hitungan manual saya berjumlah 674,3. 3 kan berarti hanya 1 jenis angka. Maka ini merupakan tahun A. Kemudian yang tahun B, misalnya 2024 ini ya, dibagi 3. Hasilnya 674,67. Kan ada 2 jenis angka. Maka itu disebut tahun B. Nah, tahun 2025 dibagi 3, hasilnya bulat. 275,0. Jadi kan nggak ada di belakangnya 3 atau 67 gitu ya. Itu disebut sebagai tahun C. Nah, itu rumusnya begitu. Untuk menentukan ABC-nya. Nah, untuk tahun pertama dan tahun kedua, kalau tahun pertama itu mengacu pada tahun ganjil. Kalau ganjil itu berarti tahun pertama. Kalau genap itu berarti tahun kedua. Maka tahun 2024 ini tahun genap kan? Jadi itu tahun liturginya B, tahun kedua karena genap. Itu begitu. Nah, tadi kan sudah disebutkan tahun A itu bacaannya dari kalau dari berdasarkan Injil ya, dari Injil Matius, B dari Injil Markus, C dari Injil Lukas. Nah, Injil Yohanes itu kapan? Nah, itu sudah pertanyaannya tadi. Oh Yohanesnya ya. kapan? Injil Yohanes itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan Injil ketiga Injil yang sudah disebutkan tadi ya. Ketiga Injil itu kan merupakan Injil sinoptik. Jadi Matius, Markus, Lukas itu merupakan Injil sinoptik karena dia memiliki kesamaan ya, kesenadaan. Sedangkan kalau Injil Yohanes itu memiliki karakteristik yang berbeda dari segi tata tulisnya, dari segi bahasanya, gaya bahasanya, penyajiannya itu berbeda dengan karakteristik penulisan 3 Injil yang tadi kita sebut sebagai Injil sinoptik. Maka Injil Yohanes itu ditempatkan untuk bacaan pada hari raya, pada pesta, dan perayaan-perayaan gereja Katolik lainnya di situ.
Jadi di setiap tahun-tahun itu untuk hari raya, pesta dan peringatan-peringatannya itu juga berbeda-beda ya, Suster. Karena kalau kita lihat di kalender itu ada peringatan wajib, terus ada peringatan Santo Santap gitu, Suster. Oh ya. Kalau kita berbicara tentang hari raya dalam gereja Katolik itu memang dibedakan ada 4 peringatan ya. Satu itu kategorinya hari raya. Maka kalau hari raya itu eh, atau disebut solemnity ya, itu hari dalam kalender liturgi, hari yang dikuduskan dan dirayakan terutama dalam memperingati dan merayakan peristiwa penting dalam kehidupan Yesus, Bunda Maria, atau para kudus yang ditentukan oleh gereja. Tetapi hari raya yang paling besar itu adalah Minggu Paskah. Minggu Paskah, hari raya paling utama dalam kehidupan gereja Katolik, dan hari Minggu Paskah ini gereja merayakan dengan meriah melebihi hari raya lainnya karena Minggu Paskah merupakan misteri penubusan manusia. Direnungkan di situ, kita mengenangkan kembali bagaimana Allah Bapa menyelenggarakan keselamatan untuk kita, kemudian misteri penebusannya kita renungkan secara khusus pada hari Minggu Paskah itu. Nah, itu yang hari raya ya. Nah, kemudian yang kedua itu hari pesta. Hari pesta orang kudus. Misalnya para rasul, malaikat agung. Oh sorry, malaikat agung itu hari raya. Hari pesta itu uh, orang kudus. Ada banyak pesta. Bisa kita lihat di kalender liturgi ya. Kalender liturgi bisa dilihat di kalender juga ya, tapi juga bisa yang dicetak. Misalnya kalau hari Januari itu ada hari raya Santa Maria Bunda Allah, itu dirayakan tanggal 1. Dan itu kita umat Katolik wajib datang ke gereja. Kemudian kalau pesta, coba ada tanggal 25 Januari, pesta bertobatnya Santo Paulus. Itu yang perayaan di Gereja Katolik yang kedua disebut pesta. Kemudian yang ketiga disebut peringatan wajib. Peringatan wajib itu artinya wajib diperingati oleh gereja. Jadi dalam misa itu nanti ada peringatan untuk santo atau santa yang sudah ditentukan oleh Gereja Katolik. Kemudian yang terakhir itu peringatan fakultatif. Artinya memorial aja ya, jadi tidak wajib diperingati. Misalnya santo santa pelindung kongregasi. Nah, itu mungkin diperingati khusus di kongregasi itu. Atau sebut saja ya Santa Rosa de Lima itu merupakan peringatan opsional aja, tidak wajib dirayakan. Nah, kita wajib merayakan hari raya Paskah, hari Minggu, dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ini dasarnya dari hukum kanonik nomor 1246 dan 1247. Misalnya saya bacakan yang kanon 1246. Hari Minggu merupakan tradisi apostolik. Adalah hari dirayakannya misteri Paskah. Maka harus dipertahankan sebagai hari raya wajib di seluruh gereja. Begitu pula harus dipertahankan sebagai hari-hari wajib, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, penampakan Tuhan, kenaikan Tuhan, tubuh dan darah Kristus, Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda,
dan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Santo Yusuf, Rasul Petrus dan Paulus, dan hari raya semua orang kudus. Nah, itu uh, yang yang ada dalam kanon 1246. Jadi ada dasarnya kita merayakan hari-hari raya itu. Kemudian 1247. Pada hari Minggu dan pada hari raya wajib lain, umat beriman berkewajiban untuk ambil bagian dalam misa. Selain itu, hendaknya mereka tidak melakukan pekerjaan dan urusan-urusan yang merintangi ibadat yang harus dipersembahkan kepada Allah atau menentang kegembiraan hari Tuhan atau istirahat yang dibutuhkan bagi jiwa dan raga. Nah, yang mudah kita ingat itu apa hari raya yang wajib, mau hari apapun kita harus ke gereja tanggal 25 Desember. Itu kan hari apapun kita tidak bisa mengatakan, oh ini kan bukan hari Minggu, jadi kita tidak usah gereja. Nah, 25 Desember, mau jatuh hari Senin, mau jatuh hari Rabu, ya kita wajib datang merayakan Ekaristi, perayaan hari lahirnya Tuhan di gereja. Kalau di Indonesia kan menjadi hari libur resmi ya, jadi hari Natal dan hari raya kenaikan Tuhan, hari wafat Tuhan itu juga menjadi hari libur resmi, maka kita lebih enak ya, lebih fleksibel bisa atur antara pekerjaan dan uh, Merayakan misa. kewajiban kita sebagai orang beragama Katolik. Ya, kita patut bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk merayakannya. Panjang ya penjelasannya. Ya, suster lumayan. Ini suster selanjutnya kalau misalnya untuk warna liturgi sendiri itu gimana, suster? Karena kan Oh kalau ya, yang tahunnya berbeda, liturgi berbeda, berarti ada warna liturgi yang mungkin jubahnya romonya itu juga beda-beda ya, suster, warnanya itu yang agak orang mungkin agak kurang paham. Terus lagu-lagunya juga kan mungkin berbeda, gimana, suster tuh? oke. Ya, warna liturgi kalau kita lihat ya di gereja itu kadang Romo pakai hijau. Nah, warna hijau itu digunakan untuk masa biasa. Ada berapa minggu tadi itu? 32 atau 33 minggu. Itu masa biasa. Kemudian ada warna putih atau kuning yang melambangkan kemurnian, kemuliaan, kegembiraan. Digunakan untuk perayaan Kristus pada hari Santa Perawan Maria, para malaikat, orang-orang kudus yang tidak menjadi martir. Hari Raya Natal itu putih, Hari Raya Paskah itu putih. Perayaan-perayaan yang terkait dengan perayaan Kristus ya. Kemudian Bunda Maria dan orang-orang kudus yang tidak menjadi martir. Kalau yang martir itu warna liturginya merah, karena kan melambangkan darah dan melambangkan keberanian, melambangkan pengorbanan. Itu maka ketika kita merayakan pengorbanan Kristus dan para martir, pengorbanan Kristus misalnya pada Minggu Palma itu warna liturginya merah dan para martir itu juga warnanya merah. Pada hari Pentakosta itu juga merah. Kemudian pesta para rasul dan pengarang Injil itu juga uh, apa namanya merah juga. Nah, sekarang yang ungu. Ungu itu biasanya pada masa Advent, pada masa Prapaskah, kadang juga dipakai pada saat ini misa requiem ya, misa requiem. Karena misa requiem itu ada yang menggunakan ungu, ada yang menggunakan warna putih, bergantung dari apa namanya situasi. Misalnya kalau keluarga yang menyatakan bahwa peringatan arwah karena bersyukur diberi umur panjang karena meninggalnya sudah 80 tahun ke atas gitu ya, itu kan
mewujudkan kemuliaan Tuhan ya. Nah, maka itu bisa saja kita menggunakan warna putih atau warna kuning. Tapi pada umumnya menggunakan warna ungu. Kemudian warna hijau tadi sudah ya, pada masa-masa biasa melambangkan harapan, kesuburan, dan keabadian kasih. Nah, merah muda. Merah muda itu melambangkan sukacita dan cinta kasih, digunakan pada hari ketiga Minggu Advent atau Gaudete dan hari Minggu Prapaskah keempat. Itu menggunakan merah muda. Nah, kadang ada juga yang hitam untuk duka cita atau untuk kematian, tapi ini rasanya di gereja kita di Indonesia kurang kurang dikenal ya. Jadi tidak familiar menggunakan hitam, menggunakannya ungu. Itu San. Oh iya, Suster. satu lagi ya. Tata warna liturgi itu ditetapkan oleh Paus Paulus VI pada tahun 1969. Oh, Jadi lagu-lagu warna yang sekarang ya. itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, Suster ya. Hmm, Hitam saja yang tidak di Indonesia ya. tidak familiar. Bisa kami lihat. Oke. Lagu ya, kalau untuk lagu-lagunya juga mengikuti juga ya, Ya, Suster ya. lagu-lagunya mengikuti masa liturgi juga. Kalau Advent ya ada lagu Advent. Aduh, kita bisa lihat di Puji Syukur ya, karena Gereja Katolik di Indonesia kan menetapkan lagu-lagu gereja itu menggunakan Puji Syukur. Ada beberapa yang kadang masih menggunakan Nada Bakti ya nggak apa-apa toh. Atau di apa NTT itu juga punya buku tersendiri, tapi itu sudah dibagi-bagi sesuai dengan masa liturgi. Advent, Natal, kemudian Prapaskah, Paskah, masa biasa, devosional pada Bunda Maria, Santo Yosef, pada Tuhan Yesus Kristus sendiri, itu sudah ada dan kita tinggal memilih di situ. Kadang ada lagu yang tidak ada di situ, juga boleh dipakai, bisa konsultasi dulu dengan Romo kalau itu yang mungkin notnya agak-agak apa ya ke apa ya namanya ya Gimana, Suster? uh, musiknya itu loh yang tidak familiar seperti di Puji Oh, Syukur gitu loh, yang agak apa ya, agak kontemporer begitu ya, mungkin musik kontemporer itu istilah saya ya, itu bisa saja digunakan, tapi kita lebih baik konsultasi dengan Romo apakah oke atau tidak, karena pernah saya dengan mahasiswa menyanyikan lagu Bapa Kami yang agak populer gitu ya musiknya, Romo mengatakan oh jangan pakai itu tidak liturgis, jadi kita ganti nyanyian Bapa Kami jenis yang lain yang lebih liturgis. Itu untuk lagu-lagu. Saya kira terbuka aja gereja Katolik juga, lagu-lagu misalnya mau pakai band atau dan sebagainya ya, itu bisa aja, karena pernah saya waktu di Cirebon itu ada hari khusus yang untuk kaum muda, itu iringannya menggunakan band. Ya, itu juga tergantung dari kebijakan dari gereja masing-masing juga ya, di tempat masing-masing. Tapi gereja Katolik saya rasa tidak kaku dalam hal lagu-lagu. Masih bisa menyesuaikan dengan situasi dan kesempatan. kalau lagu mungkin masih bisa diganti-ganti gitu ya, Suster. Seizin Romo, nggak terlalu kaku. Mungkin yang nggak boleh Iya. diganti warna baju tadi ya, Suster. Oh Kalau iya, warna baju iya. warnanya udah saklek dia harus itu. Karena liturginya Kasula dan setelahnya Romo ya nggak Iya. diganti. Oke, yang pasti umatnya bebas toh, Suster. Oh iya, nanti Sani nggak bisa pakai warna merah kalau nggak bebas. Tapi Dulu ya juga kita disesuaikan pengalaman ya. begitu, Jangan Suster. kalau Iya. pas wafat Jadi Tuhan gini. Yesus pakainya merah. Lah itu Suster waktu kecil seperti itu karena belum ngerti apa-apa. Jadi kalau Romonya pakai merah, ya kita harus pakai merah juga toh. Jadi ngikuti warna warna pemimpinnya. Nah, Iya.
ini udah ada informasi untuk teman-teman juga yang mungkin masih bingung tentang liturgi di gereja. Suster Konstan sudah menjelaskan. Jadi kesimpulannya dari tahun liturgi tadi itu kita sudah bisa membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi mungkin ada yang bingung ya, ini kok dibacaannya kok sedikit-sedikit, terus berbeda-beda. Padahal kita itu sudah membaca sebenarnya dari Kejadian sampai Wahyu. Itu kita sudah membacanya di tahun liturgi tadi. Tahun liturgi A, B, C di seri yang satu dan seri yang kedua. Lalu juga bacaan itu akan sama dimanapun kita berada. Jadi intinya walaupun kita yang sedang di Surabaya ataupun teman-teman yang lagi di Amerika atau di mana itu bacaan kita itu sama, gitu ya, Suster. Jadi Iya, kalau betul. Katolik bacaannya sama ya, Susternya. Nah, mungkin yang menjadi membedakan itu hanya ulasannya saja. Jadi seperti buku Sorry, renungan harian Katolik itu kan ada Roma ya. banyak. Nah, Sorry, buku San. renungan harian yang satu dan yang lain. Nah, Ya, sorry, San. Katolik Roma ya. Karena kan ada Katolik yang Katolik bukan Roma. Oh Roma. iya, iya. Ya. Oh, oke, Suster. Nah, ini ada tambahan teman-teman. Katolik Roma. Mungkin nanti Katolik yang lain akan kita bahas berarti di sesi yang berbeda. Nah, untuk yang Katolik Roma ya. Jadi di Indonesia atau mungkin di luar negeri juga sama bacaannya. Ya, tadi yang membedakan mungkin ya penjelasan atau ulasannya saja. Seperti misalnya yang tadi buku renungan. Nah, ini misalnya kalau kita membaca yang di sini ya, di siara batin, di ruah, atau mungkin juga teman-teman tahu verbum itu yang membedakan mungkin hanya ulasannya saja. Sama seperti juga mungkin kayak Romo yang menjelaskan. Jadi penjelasannya saja yang beda, tapi intinya itu tetap satu karena itulah Katolik adalah satu. Jadi Injilnya kita itu acuan Injilnya sama. Kurang lebih gitu ya, Suster. Ya, oke. Oke, baiklah, demikian tadi ya bincang santai kita malam hari ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan juga kita tentang liturgi di dalam gereja Katolik. Dan suster, seperti biasa, cara kita malam hari ini akan kita tutup dengan doa bersama. Dengan kita mau mendoakan teman-teman, saudara-saudara kita, intensi doa yang sudah masuk ke WA dan DM Instagram kami. Kita berdoa bersama, suster. Ya, oke, mari. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Bapak jika kami sudah boleh menjalani hidup kami sampai hari ini, sampai detik ini. Terima kasih atas pertemuan ini juga Tuhan, Kau sudah mengaturkan segala yang terbaik untuk kami. Tuhan, malam ini kami mau khusus berdoa untuk intensi-intensi doa yang sudah masuk kepada kami, terutama untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan tidak sehat, tidak baik-baik saja Tuhan. Kami tahu kami manusia yang lemah dan kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Biarlah Engkau saja yang menjadi andalan hidup kami Tuhan. Engkau sendiri yang menjadi kekuatan kami, selalu memberikan kami pemulihan, mujizat kesembuhan untuk kami semua Tuhan. Juga untuk teman-teman dan saudara-saudara yang saat ini sedang berpergian jauh Tuhan, yang sedang mengadakan ziarah juga, Tuhan juga berkati, Tuhan lindungi mereka hingga sampai boleh kembali ke tanah air dengan selamat. Dan Tuhan kami juga mau berdoa untuk korban letusan Gunung Lewotobi di Flores Timur Tuhan. Ya Tuhan selalu berikan kekuatan juga untuk mereka, untuk para saudara-saudara kami Tuhan. Dan semoga bantuan terus juga berdatangan sehingga mereka tidak berkekurangan. Keadaan semoga semakin baik. Kami tahu Tuhan, semua yang terjadi adalah yang terbaik untuk kami dan tidak akan ada hal buruk yang kelewat dari rencanamu. Kami tahu Tuhan rencanamu sungguh luar biasa. Biarlah kami terus boleh berpasrah kepada Engkau, biarlah kami boleh tetap percaya dan bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bunda Maria selalu mendoakan dan mendampingi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster. Sama-sama. Selamat Sampai ketemu melanjutkan di topik aktivitas. yang berikutnya. Berikutnya Iya. mungkin topiknya menarik ya Suster ya. Ya. Desember. Wah, pasti ditunggu. Oke. Oke, Ya. Suster. Sampai Bye-bye. jumpa. Sampai jumpa Tuhan semuanya. berkati ya. Terima kasih, Suster.